mereka, tapi mereka begitu antusias dan itu membuat kami satu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan kami, saya sedikit cerita sedikit ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Misi kami, tujuan, saya kenalin, nama saya Roy Nixon, tadi sudah jelasin sama Bapak Damai. Kami ada 7 orang, ya tadi udah dijelasin pembagiannya. Perjalanan kami dimulai dari tanggal 19 Juni sampai nanti akhir mungkin tanggal sampai 25 Juli. Jadi cukup lama Bapak Ibu Saudara sekalian, kami jalan dari kemarin dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, Kuburaya, Serindu, Nyempen, Monterado, Mandor, terus kita ke arah sini, selanjutnya nanti kita ke arah Maluku dan segala macam. Itu sedikit gambaran Bapak Ibu perjalanan kami selama di misi ini. Baik Bapak Ibu, itu saja perkenalan. Semoga Bapak Ibu menyambut kami dengan sangat-sangat baik. Kami bersyukur. Baik, kita akan buka firman Tuhan. Hari ini saya akan kasih judul pertandingan iman. Nah, sebelum next berikutnya, saya mau jelasin Bapak Ibu. Kenapa judulnya harus pertandingan iman? Firman ini saya dijelasin cukup lama. Karena menarik, kenapa harus pertandingan iman? Kenapa enggak pertandingan rohani gitu kan? Kenapa harus iman? Ini menarik Bapak Ibu. Karena kekristenan itu bukan bicara tentang agama. Tapi kekristenan bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya, nanti saya baca ayat ini, saya mau kasih latar belakang dulu Bapak Ibu. Supaya kita jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi Kristen adalah pengalaman dengan Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah mati. Saya sedikit kesaksian sebelum saya buka firman Tuhan. Waktu kita melayani di daerah Serindu, Bapak Gembala ajak kita ke visitasi ke jemaat Pak. Ada satu jemaat yang sudah lama tidak hadir dan akhirnya kita kunjungan dan Bapak itu ditanya, Pak kenapa Bapak nggak ke gereja selama setahun cuma bisa dihitung sama jari? Jawabannya cuma simpel. Ya ke gereja itu kan hanya beribadah gitu ya. Oke. Karena Bapak ini bukan dari Kristen Bapak Ibu, dari seberang. Dan karena dia menikah dengan pasangannya, terus dia ikut. Nah, apakah itu kekristenan? Tidak. Saya bilang sama Bapak itu, saya jelasin firman Tuhan. Saya bukain firman Tuhan, ternyata Bapak ini punya latar belakang tidak baik. Latar belakangnya dia adalah yang biasa hidup di jalanan dengan keras hidupnya. Dan cara hidupnya juga cukup keras gitu ya. Dan menikah sama orang Kalimantan Bu. Dan itu sangat-sangat buat saya jadi sesuatu hal yang kalau kamu pindah agama, kamu cuma pindah status dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Kristen. Tidak. Saya percaya setiap orang yang jadi Kristen itu bukan karena maunya dia. Kalau kita baca dalam Yohanes, bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Kalau konsep ini ngerti, kita hidup tidak akan pernah sama. Nah Bapak ini punya latar belakang, saya bilang waktu Bapak di jalanan, dia bilang, Pak saya dikasih opo-opo apalah ya, jimat-jimat gitu untuk kebal dan segala macam lah. Saya bilang gini, Pak saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya adalah ketua tim yang umurnya lebih 20 tahun lebih tua daripada teman-teman saya. Karena anugerah Tuhan saya dipanggil jadi hamba Tuhan, kalau tidak sih ya sudahlah saya jadi jemaat seumur hidup kali. Tapi ini ada panggilan, saya mau kasih tahu. Waktu saya ceritain gitu, saya juga banyak melayani pelepasan Pak. Pengusiran roh jahat tapi via telepon. Saya juga seorang konselor yang melayani begitu banyak konseling-konseling pernikahan yang dalam tanda kutip, aduh saya sedih sekali. Termasuk anak-anak muda. Ceritanya setelah di situ saya tuntun dalam doa. Ada Bapak Gembala, ada beberapa teman saya. Saya bilang gini, saya praktikkan firman Tuhan ya. Kekristenan itu bukan agama. Saya bacain firman Tuhan. Kita bilang gini, setiap orang kalau dalam baca Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa. Syaratnya cuma satu, percaya. Pertanyaannya percaya. Gak mungkin orang dalam satu hari percaya, benar gak Bapak Ibu? Gak mungkin. Kita sama Tuhan percaya. Gak bisa. Kita selalu bilang, saya percaya. Bapak Ibu nangis. Saya baca Alkitab ini, aduh. Anda kalau lihat Alkitab, lihat Petrus yang begitu gagah ya. Wah tidak Tuhan, aku tidak akan menyangkalmu. Tapi Yesus dinubuatin, kamu harus menyangkal aku 3 kali. Itu menghancurkan yang namanya kesombongan dalam Petrus. Waktu Tuhan tunjukin itu apa yang terjadi.
Petrus mengalami perjumpaan sama Tuhan. Beda sama yang namanya Yudas. Dia tidak ingat kalimat firman, dia bunuh diri. Petrus mengalami perjumpaan. Waktu saya cerita sama Bapak Ibu, memang dulu kamu pegang jimat-jimat, itu harus diputuskan. Gimana caranya? Nggak ada. Saya pegang Alkitab, yang bisa mutusin itu, tadi lewat pengakuan iman kan bagus ya. Kita percaya Yesus Kristus. Itu menarik sekali, diputuskan. Kalau saya dulu 30 tahun pernah ikat dengan perdukunan, main kuasa gelap, belum pernah diputuskan. Itu yang menghambat pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu. Kenapa? Saya bikin perjanjian sama si A. Saya nggak pernah putusin. Sekalipun saya di Kristen, itu mengikat. Kenapa? Engkau pernah bikin perjanjian loh. Kalau belum dibatalin nggak beres. Udah saya tuntun dalam doa, setelah saya jelasin. Terus doain, dalam nama Yesus. Bapak itu lagi duduk, tiba-tiba jatuh. Terus teman-teman mau angkat, saya bilang nggak usah lah, biarin aja. Saya tanya Tuhan kenapa ini orang? Terus dia bilang gini, Pak saya nggak pernah ngerasain seperti ini. Karena kan biasa hidup di jalanan keras sekali. Dia ngerasa ada satu yang dalam Tuhan. Dan waktu itu setelah jatuh sekitar 1-2 menit saya suruh bangun. Saya bilang begini, Pak kenapa Bapak jatuh? Nggak tahu Pak. Saya nggak tumpangin tangan, saya cuma bilangin, saya cuma tuntun dia dalam pengakuan iman. Apa yang terjadi Bapak ini? Saya bilang, saya ngerasa Pak, ada sesuatu yang saya nggak pernah rasain selama ini. Ya itu yang saya bilang, kekristenan itu bukan pengalaman, bukan agama. Setelah itu saya ingat, ternyata Bapak ini kan punya masa lalu terikat dengan roh jahat. Saya suruh pegang dadanya. Waktu saya pegang dadanya, apa yang terjadi? Tangannya begini-begini Bapak Ibu. Waduh, saya bisa ajarin, Pak kenapa kamu tangan begini-begini, kenapa? Enggak tahu Pak, spontannya begini-begini. Saya bilang, hatimu tuh luka. Mohon maaf Bapak Ibu, siapa yang mau menerima orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat? Wanita pelacur, pembunuh, siapa? Manusia, Bapak ini merasa tertuduh bukan? Tapi saya kasih tahu, Yesus mengasihi engkau. Bertobat Pak. Malam itu terjadi pemulihan, istrinya dikumpulin, anaknya. Saling rekonsiliasi. Selesai malam itu. 2 hari kemudian saya mimpin KKR kebaktian. Malam itu saya undang Bapak itu setelah selesai khotbah, saya undang Bapak itu maju ke depan. Ternyata Bapak Ibu dalam konseling ini syarat pertama harus terbuka Bapak Ibu. Kalau nggak terbuka Anda nggak akan pernah beres. Waktu dia suruh maju, itu kan jarang nggak pernah datang ke gereja, maju datang mimbar. Dia gemeteran, saudara-saudara. Saya bilang, ya saya dilayani sama Bapak ini bla bla bla. Ya udah singkat cerita, dia bilang gini, ada satu kalimat yang dia nggak pernah bicarain waktu kita konseling di rumah. Saya ini seorang pembunuh, astaga. Saya ini pernah ngebakar orang, waduh. Saya bilang, aduh coba kemarin kamu jelasin. Saya pernah ngelayani orang yang ngebunuh, jadi satu bapak, dia konseling sama saya. Dia pernah waktu terjadi kerusuhan di Ambon, bapak ini makan daging manusia. Dan waktu dia makan daging manusia, ada bayangan hitam yang ikutin dia. Dan itu gak bisa selesai. Saya bilang, Pak, orang belum waktunya mati, kamu matiin. Pastilah dia gentayangan, kamu harus berdamai. Saya layani itu cukup lama gitu, 3-4 kali. Makanya Bapak Ibu jangan pernah main-main dengan kuasa gelap. Karena itu sulit sekali. Sampai sekarang masih ada yang saya layani juga begitu. Nah, kenapa saya mulai tadi begini? Pertandingan iman, ini bicara tentang pengalaman dari iman kepada iman. Jadi hari ini, iman saya mungkin di sini. Tapi makin lama, makin naik. Kenapa? Karena kita melihat satu iman digenapi, naik ke iman. Itu Tuhan. Kita baca ayatnya. Dalam Roma pasal 12, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Saya ada 2 tafsiran Bapak, saya bikin perbandingan. Ini pakai TB1. Kita baca ya sama-sama ya, kita baca 2 ayat aja. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2, kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita ke dalam iman. Yang membawa kita iman kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan. Tekun menikung salib dan disukacita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita lihat Bapak Ibu.
Saya baca ada teks berikutnya. Saya baca ayat ini lebih sederhana. Ini terjemahan sehari-hari ya. Saya bacain ya. Jadi saudara-saudara mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menanti kita, bayangin. Jadi pahlawan iman sedang liatin kita. Wow, seru ya. Marilah kita mengikuti teladan mereka. Terus penulis kitab Ibrani bilang, buanglah semua beban, dosa yang menghalangi kita dalam pertandingan yang sudah ditetapkan Allah untuk kita jalani. Marilah kita terus berjuang sampai akhir. Nah, ayat berikutnya menarik. Dalam pertandingan ini, hendaklah mata kita terus memandang ke depan. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dialah perintis dalam pahlawan iman yang terutama bagi kita yang sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib. Karena dia yang memandang ke depan. Karena sukacita yang disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang dia duduk, dia menantikan kita di tempat yang paling terhormat di samping takhta surga. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita semua tadi kita baca diwajibkan. Pertandingan iman itu harus ketika saya terima Yesus, dimulai dari titik awal, mulai pengalaman sama Tuhan. Kalau Anda baca Abraham, bagaimana ceritanya Abraham bisa kenal Tuhan yang Maha Kuasa? Gampang. Kalau Anda baca Kejadian pasal 12, bagaimana Abraham dipanggil sama Tuhan. Dan waktu dipanggil bukan waktu dia miskin, tapi dia orang betul-betul sudah berada. Tapi dia bukan penyembah Yahweh. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana dia bisa begitu yakin itu suara Tuhan. Tidak mudah. Makanya Bapak Ibu, kekristenan itu bukan agama. Bukan hanya sekedar ritual, bukan. Memang ada di dalam ritual itu tata cara supaya kita menghormati secara korporat. Tapi secara personal kita begitu dekat karena kita sering panggil dia Aba ya Bapa. Itu doa yang Yesus ajarkan. Ngomong sama Tuhan, ngomong apa? Bapa kami. Itu bicara tentang apa? Kedekatan manusia dengan penciptanya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sedang sibuk, engkau sedang penuh dengan pergumulan. Kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf ya. Hamba-hamba Tuhan di gereja begitu banyak kegiatan gitu. Nggak bisa nyamperin Bapak Ibu. Ingat ada Tuhan yang begitu dekat. Yang begitu sangat-sangat mencintai. Pak nggak kelihatan. Memang saya mau tanya Bapak Ibu. Di sini ada yang pernah lihat Yesus secara fisik? Ada? Nggak ada. Termasuk saya. Kalau saya berani ceritain ini. Saya tuh kadang-kadang bertanya. Emang siapa kamu Roy? Jelasin ini. Nggak layak Bapak Ibu. Karena begitu banyak pengalaman-pengalaman yang belum saya alami dengan Tuhan. Yang akan membuat saya semakin di satu titik. Hidup buat Kristus, mati keuntungan. Kenapa Paulus begitu mau mati-matian sama Tuhan? Karena dia mengalami perjumpaan dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Waktu dia ngapain? Waktu dia ingin membunuh pengikut Yesus. Dia ngapain? Dia ingin menghancurkan yang namanya apa? Kegerakan Tuhan pada saat itu. Pada zaman itu tidak pernah ada manusia selain Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, itu membuktikan gitu loh. Dan itu menggoncangkan orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Orang yang begitu taat dengan hukum Taurat. Yesus bawa perubahan. Perubahan apa? Yesus bawa perubahan sesimpel itu. Yesus bawa aku memberikan kasih. Ada banyak pemikiran saya Bapak Ibu. Yohanes pasal 15, Yesus kasih perintah. Perintahnya apa? Kasihlah sesama manusia. Gampang gak Bapak Ibu? Gampang gak? Gampang. Kata bilang aku cinta padamu. Nanti kayak ada 4, saya mau bahas topik ini sampai 4. Pak, saya dikasih waktu sampai jam berapa ya Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin KKR hampir 2 jam. Kacau sekali sih. Karena kalau saya udah ngomong bicara ini, saya bicara tentang pribadi Tuhan yang begitu ajaib. Yang saya ngalamin dan saya ceritain gitu loh. Hampir dari awal itu Pak, saya ngelayar ada satu hamba ada. Jadi saya ceritain sedikit. Jadi ceritanya waktu kita di Kubur Raya, itu ada kita door to door ke jemaat. Terus ada satu jemaat, ini dia live ya, nggak apa-apa lah. Saya kasih tahu ya, saya punya Tuhan yang hidup. Ada satu jemaat, dia sakit, terus didoain. Terus dia bilang, Pak tetangga saya ada, tapi bukan percaya Yesus. Saya bilang begini, saya tidak bawa orang masuk Kristen, tidak.
Saya mau kasih tahu kepada orang itu, saya punya Tuhan yang hidup. Yang bikin orang bisa terima Yesus cuma Tuhan. Saya cuma kasih tahu. Selesai. Akhirnya ibu ini dibilang, bisa datang ke sebelahnya. Ibunya dia punya orang tua lagi sakit. Habis cuci darah apa gimana gitu. Saya doain. Terus saya doain anaknya. Terus waktu doa, saya tergerak. Kenapa ya? Bu, kamu punya masalah. Dia nangis, dia cerita. Wah begini. Singkat cerita, sudahlah. Saya tuntun. Terima Yesus. Udah selesai. Udah selesai. Terus dia ngerasa kelegaan. Udah dong, saya mau pulang. Waktu saya mau pulang, ibu ini bilang gini, Pak, kepala saya sakit Pak. Terus saya bilang begini, Bu, kamu percaya kan? Ikutin saya ngomong ya. Saya satu Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan semua roh jahat yang membuat kepalaku sakit. Keluar! Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hilang. Dan dia bilang kaget, kok bisa? Itu membuktikan bahwa Alkitab bukan teori. Bukan tulisan hanya sekedar manusia. Tapi firman Allah yang dibilang dalam itu. Menarik Bapak Ibu. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, dia bilang gini. Kalau Anda baca Ibrani pasal 11, itu bicara pahlawan. Saksi-saksi iman. Saksi iman. Saksi tentang iman. Karena iman Abraham, karena iman Nuh, karena iman. Menarik ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus masuk dalam perlombaan iman? Karena perlombaan ini adalah perlombaan yang akan membuat kita, engkau betul-betul pengikut Kristus atau tidak. Siapa yang mau percaya Yesus? Semua orang mau angkat tangan percaya Yesus? Pada zaman Yesus? Nggak ada. Anda tahu pada waktu Yesus meninggal dunia, murid-muridnya ngapain? Kabur. Kita mau ngikut Yesus? Gampang Bapak Ibu. Kita bersyukur ya kalau ada gereja begitu besar di tempat ini ya. Ada satu kerinduan, ada begitu banyak orang harus mengalami perjumpaan sama Tuhan. Sehingga kota ini dirubah karena kasih dan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya mau kasih tahu ya, pertandingan itu diwajibkan. Karena Yesus sendiri pun mengalami pertandingan itu. Tadi ayat yang itu, menarik ya, tafsiran yang perjanjian sehari-hari. Diwajibkan, dia sendiri ngalamin Bapak Ibu. Siapa kita? Nah, next kita mau tahu. Nah, ini latar belakangnya surat ini. Jadi ada surat Ibrani ini ada yang menduga ditulis oleh Rasul Paulus. Ada juga ditulis oleh apa? Lukas. Kenapa? Karena gaya tulisannya agak mirip. Kalau Anda baca dalam beberapa kalimat itu ada tulisan Timotius, ada tulisan Itali. Itu menarik Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, ya itu menarik sekali. Kenapa? Karena menarik. Karena sampai sekarang masih diperdebatkan. Siapa yang nulis kitab Ibrani? Masih belum tahu. Walaupun ada kriterianya sepertinya ada bagian yang ditulis oleh Paulus. Walaupun ada bagian yang seperti ditulis oleh Dr. Lukas. Tapi tidak bisa disimpulkan bahwa itu seluruhnya punya Paulus. Tidak, gitu ya. Nah, saya tidak berani gitu loh. Tidak berani, kenapa? Karena ya ini agak bicara antar penafsiran segala macam Bapak Ibu kalau baca itu kitab aslinya itu sangat complicated, bahasa aslinya waduh ribet sekali. Saya lagi pelajari dan itu waduh saya bilang hebat Alkitab. Sampai sekarang nggak ada di agama-agama lain selain Alkitab yang tulisannya masih sangat original. Ada buktinya papirus, itu ada di Jerman, ada di Israel. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan ya silakan aja lihat buktikan. Itu nggak gampang lihat itu. Nah, saya mau kasih tahu, surat ini ditujukan, ini latar belakang Bapak Ibu, ayat ini. Kenapa ayat ini ditulis? Karena surat ini ditujukan kepada orang Yahudi, Kristen. Ngapain? Yang sedang mengalami penderitaan, godaan untuk meninggalkan iman. Kembali ke Yahudi, Yudaisme. Yudaisme siapa sih? Yudaisme itu pengikut ahli Taurat. Apakah Yesus menghapuskan hukum Taurat? Tidak. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus tidak menggenapi, akhirnya apa Bapak Ibu? Ada dampak kutuk dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat, Paulus bilang ini, kamu tahu dosa karena hukum Taurat. Jangan membunuh. Dari mana? Hukum itu, kasih tahu. Kalau enggak, manusia akan nyeleweng sembarangan kok. Jadi hukum Taurat itu fungsi buat apa sih? Yaitu mengingatkan manusia. Tapi hukum Taurat tidak pernah bisa menyelamatkan orang masuk surga. Karena standarnya Allah begitu kudus. Dia ada aturan main. Kalau kamu masuk sembarangan, mati Bapak Ibu. Zaman dulu kan begitu. Kalau Bapak Ibu pelajari,
Untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu tidak sembarangan. Untuk setahun sekali imam besar masuk dan itu pun hati-hati. Dia harus dikasih kerincingan supaya dia tahu waktu dia menghadap Tuhan masih hidup apa mati. Kalau enggak bisa langsung dia jatuh mati itu dipelalik mati semua Bapak Ibu. Itu ruang Maha Kudus. Makanya setelah Yesus mati setelah dia selesai di kayu salib, robek itu antara ruang Maha Kudus ke ruang kudus. Dulu kan ada sekat. Itu standarnya Tuhan tuh tinggi. Nah, penulis ingin memberi semangat, mengingatkan kepada umat Tuhan, iman kepada Kristus, jalan keselamatan yang sejati. Kenapa? Karena waktu itu enggak gampang Bapak Ibu. Kamu Kristen, kalau Anda baca sejarah gereja, itu abad-abad awal, itu mengerikan Bapak Ibu. Dari 12 rasul, cuma satu rasul yang paling mendingan lah. Selebihnya mati Bapak Ibu. Anda tahu Petrus matinya bagaimana? Tahu? Matinya terbalik. Dan Anda tahu waktu Petrus meninggal dunia, kisahnya gimana? Waktu itu Roma sedang dihancurkan. Pengikut Yesus sedang dikejar-kejar. Apa yang terjadi? Petrus ingin diselamatkan. Dia balik. Waktu dalam perjalanan dia balik. Dia ketemu satu pribadi. Maukah engkau menyalibkan aku 2 kali? Rasul yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketika ngalamin itu, tidak gampang. Dan Petrus nangis dan dia balik. Salibkan aku. Aku gak layak seperti Tuhan. Salibkan aku terbalik. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan pernah puas jadi Kristen. Jangan pernah puas. Terus ingin kenal dia. Makanya Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus adalah orang yang sangat paham tentang hukum Taurat. Bayangin dia adalah murid Gamaliel. Dan Gamaliel pada zaman itu guru yang sangat dihormati. Dan tidak sembarangan orang kenal itu Bapak Ibu. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia rubah mindsetnya. Dulu aku penganiaya, rubah. Bagaimana supaya aku bisa membawa sebanyak-banyak orang mengenal kepada Tuhan yang sejati. Bagaimana penulis mengingatkan, ke dalam pertandingan iman, seringkali kita tuh jatuh, seringkali kita mundur. Kan pertandingan tuh harus jalan Bapak Ibu. Kalau ini jalan, kita berhenti, dia tetap jalan. Artinya apa? Kita ketinggalan. Benar gak Bapak Ibu? Seringkali kan Bapak Ibu dan saya kan seringkali nengok kanan kiri kan. Ih berdosa loh. Jalan Bapak Ibu. Kita jadi mundur sebenarnya. Makanya jangan pernah saling menghakimi. Jangan pernah saling saling yang namanya gosip gitu. Aduh capek deh. Pak Bu, kita ini umat Tuhan haruslah bersatu. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang belum kenal Yesus secara pribadi Bapak Ibu. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut, karena punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang gak pernah mati. Gereja ini ada kalau dengar ceritanya, sejarahnya tuh sangat-sangat ajaib Bapak Ibu. Itu nanti kalau cerita dari, ini menarik Bapak Ibu. Bagaimana Bapak, astaga, ada satu kerinduan membawa Injil di tempat ini. Nah, saya mau bahas secara singkat, coba kita lihat. Yang pertama, bagaimana cara kita mengikuti masuk dalam pertandingan. Yang pertama, next. Tadi ayat yang pertama. Buang semua beban hidup. Gimana cara ngebuang? 1, siapa di sini suka khawatir? Saya. Kenapa khawatir? Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Benar gak? Kalau Anda baca 1 Petrus 5 pasal 7, dibilang gini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kenapa kepada dia? Kenapa enggak kepada bank gitu, kepada siapa orang-orang hebat gitu? Enggak. Karena Petrus pernah ngalamin. Dia tidak pernah ngandelin Tuhan. Waktu dia ngandelin kekuatannya, dia ditinggalin sama Tuhan. Buktinya apa? Setelah Yesus naik ke surga, Petrus membawa sebagian besar murid Yesus untuk ngapain? Berlayar, mancing lagi. Gampang gak Bapak Ibu ikut Yesus? Orang yang pernah hidup bersama-sama Yesus. Begitu modelnya Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu dan saya yang gak pernah lihat Yesus, seringkali kita ngerasa lebih hebat dari murid Yesus. Benar kan Bapak Ibu? Jadi kekristenan itu pengalaman. Kita bersyukur Bapak Ibu ada Alkitab. Dulu belum ada perjanjian baru Bapak Ibu. Pada zaman Yesus mana ada perjanjian baru. Di itu ada Septuaginta dibaca gitu loh. Kitab suci. Dan itu gak gampang Bapak Ibu baca kitab suci gitu loh. Ya bagaimana Petrus itu ngalamin Tuhan sendiri. Nah
Penulis dikasih tahu, marilah menanggalkan semua beban. Nah, kalau ada pertandingan, siapa pernah nonton lari dengan jarak jauh gitu ya, maraton. Apakah dia bawa ransel? Gak akan sampai-sampai, mau kapan Anda mau pakai ransel itu? Benar gak Bapak Ibu? Pertandingan iman orang beda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh. Itu tergantung Tuhan. Benar gak? Yesus umurnya berapa? 3,5 tahun. 33,5 tahun. Cepat kan Bapak Ibu? Dia bukan orang tua yang udah kakek-kakek. Enggak, dia 3,5 tahun bayangin Bapak Ibu. Harus mati jalan kehendak Allah. Gak tahu. Bapak Ibu dan saya gak tahu kapan meninggalnya. Tapi terus harus berjuang. Bertanding dalam pertandingan iman. Itu bukan suatu hal yang gak perlu. Siapa bilang? Harus diwajib. Sebelum kita mulai, yang pertama harus buang beban kita. Dosa, kekhawatiran, ketakutan, masa lalu, depresi. Kan banyak orang kan jadi Kristen gini, saya di Kristen ya udah. Tapi waktu Anda ketemu lagi, ingat nih trauma. Wah dulu saya di gereja A kayak gini. Masuk dong. Mau sampai kapan berlari di pertandingan iman? Ini yang pertama, harus buang beban. Kenapa? Seorang pelari itu kan harus pakai baju khusus kan, yang setipis-tipisnya. Kenapa? Supaya dia mau lari secepat-cepatnya. Supaya apa? Selesai. Bagaimana Paulus kan jelasin gitu, sangat jelas dalam Filipi kan. Dia mau berlari di pertandingan itu, kalau bisa cepat. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita lihat. Bagaimana caranya? Buang segala dosa yang mengikat. Tadi kalau baca ayat 1 ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dosa itu apa sih Bapak Ibu? Saya mau tanya. Apa itu dosa? Mau dia orang Kristen, bukan orang Kristen, dosa adalah apa? Pasti dia tahu. Mau dia nggak percaya Tuhan atau dipercaya Tuhan, dia tahu. Ketika dia ngebunuh, ada rasa bersalah kan? Dosa. Dosa itu apa? Melanggar hukum Allah. Ada satu bahasa namanya hamartia. Garis lurus. Tapi kalau dari sini saya geserkan 0,001. Ketika tarik sono, tidak tepat. Apa itu dosa? Kita selalu bicara, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Nggak ada. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Lihat, waktu Adam berdosa, Tuhan ngapain? Tuhan ngapain? Dibuang? Tidak kan? Coba lihat. Padahal Tuhan kasih perintah kan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Mati gak? Mati. Alkitab mencatat tidak mati. Wah kok Tuhan gak konsisten nih Tuhan. Bayangin orang-orang yang rasio kan begitu. Wah mana nih Tuhan gak rasio. Terus kadang-kadang begini-gini. Kalau Tuhan tahu itu bisa dosa, kenapa Tuhan? Alah pertanyaan klasik. Pak Bu, justru Tuhan kasih pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah itu mengendalikan manusia. Untuk apa? Hei kamu mau taat gak sama firman Tuhan? Gak gampang kan? Gak gampang. Musuh kita tuh iblis Bapak Ibu. Iblis. Bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan. Kalau Anda baca dalam kitab Petrus itu 1 Petrus 5 ayat 7, ayat 8. Sadar berjaga-jaga lawanmu iblis. Jadi jangan pikir tetangga kita itu iblis, astaga. Jangan Bapak Ibu, dia bisa dipakai. Karena kita sedang menjalankan kehendak Allah, dia kadang-kadang dipakai. Untuk apa? Supaya kita ikutin tuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berjemaat kan hampir-hampir rata lah ya di Jakarta, di kota gitu ya. Kota sama desa sama aja. Ada yang ngegosipin lah, kamu tahu gak begini. Kamu tahu gak hamba Tuhan begini. Pertanyaan begini, kamu udah lebih baik kak? Ngurus jemaat tuh setengah mati Bapak Ibu. Saya, ini bukan gembala Bapak Ibu. Saya udah konselingin orang ratusan orang gitu. Ada satu jemaat yang tiap hari teleponin saya, wah mau pecah kepala saya. Saya bilang, saya udah tuntunin kamu dalam firman, praktek dong. Pak tolong lah Pak, gini. Udah diteleponin, bawain lagi, Pak tolong Pak. Gak bisa Pak, pokoknya doa Bapak paling mampu. Enak aja, mana ada di Alkitab doa saya paling ampuh, benar gak? Kalau Anda percaya, jadilah seperti imanmu. Benar gak Bapak Ibu? Nah ini proses seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, saya saranin kepada jemaat di sini, mohon Bapak Ibu, mari kita bangkit, lihat gitu loh. Kita ini sedang bertanding di dalam pertandingan iman. Bersama-sama siapa? Tuhan. Karena itu buanglah dosa yang mengikat. Kenapa dosa? Yang mengikat, merintangin. Karena gak bisa maju. Gak? Mau maju ada halangan. Mau sampai kapan maju? Kalau Anda harusnya ditentuin sama Tuhan itu di situ selesai, Anda baru sampai sini. Sampai kapan? Nanti dipertanggungjawabkan Bapak Ibu seumur hidup. Apa yang kamu kerjakan di bumi ini?
apa yang kamu perbuat di bumi ini. Apakah engkau melakukan kehendak Allah atau engkau melakukan kehendakmu untuk kepentinganmu? Ini pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya. Gak gampang Bapak Ibu, serius. Yesus pernah kasih perumpamaan yang sangat-sangat sulit Bapak Ibu. Ada 1, 2, 5. Itu bicara apa? Kepercayaan. Siapa yang dipercaya semakin banyak, makin sulit. Makanya jadi gembala tuh gak gampang Bapak Ibu. Serius, walaupun akhirnya dapat mahkota, tapi gak gampang Bapak Ibu. Bantulah gembala Bapak Ibu. Untuk apa? Support terus Pak, maju Pak. Terus kita kembangkan beritakan Injil. Supaya apa? Begitu banyak saudara-saudara kita yang patah hati, yang kecewa, yang apalah trauma dan segala macam. Karena masih banyak Bapak Ibu di luar sana. Saya tuh senang kalau ke daerah tuh door to door Pak. Karena saya bisa lihat jemaat. Apa sih yang kamu alamin? Saya cuma ceritain kayak tadi. Yesus tuh hidup. Setelah saya pimpin khotbah itu, paginya ada satu jemaat. Datang. Dia bilang, Pak, ibu-ibu datang. Doa, Pak tolongin saya mau didoakan. Rumah ibu gak jauh dari tempat kita tinggal kan. Jalan kaki, jalan ke situ. Ngomong, wah suaminya tatuan semua. Astaga. Dia pengikut apa ya, di sini tuh apa sih? Yang ilmu kebal begitulah ya, pangeran-pangeran begitulah ya. Waktu kita lihat, wah mukanya sangar sekali. Terus saya bilang gini sama bapak, sama ibu. Waktu itu bapak gembala di situ hampir dicekek Pak. Karena dia khotbah begitu keras, tapi mungkin ada kalimat-kalimat yang harusnya lebih sederhana supaya mudah dimengerti. Tapi orang itu kan nangkepnya saklek gitu loh, langsung mau dicekek. Astaga, saya bilang gini, saya ngomong lagi. Kalau saya jelasin firman, akhir saya singkat cerita, bapak itu nangis. Walaupun belum selesai Pak, saya belum puas. Dia harus lepasin semua keterikatanmu dari itu jahat. Tapi saya jelasin pada saat itu, dia tuh tersentuh dan tiba-tiba dia nangis. Dia minta maaf sama istri dan anaknya. Sesimpel itu. Kita seringkali kan susah Bapak Ibu ya ngampunin orang. Benar gak? Aku ini. Yesus mau turun dari surga ke gini. Buat saya. Siapa saya? Saya orang berdosa. Karena itu buang. Yang selanjutnya, kita dikejar waktu. Nah, itu kan tadi belum mulai Bapak Ibu. Masuk. Berlombalah dengan tekun. Arti tekun apa Bapak Ibu? Ya jalanin, hari ini ada, besok ada. Pak hari ini lemas. Ya itulah hidup dinamika. Benar gak? Yang membuat kita beda apa? Yang membuat kita beda apa? Kita punya keselamatan. Yang lain mudah-mudahan. Kenapa kita yang sudah yakin ada keselamatan kekal, kita tidak bergairah. Sekalipun kita sedang mengalami apa? Penderitaan. Kalau Anda tahu Yesus umur 32,5 tahun, itu masih fit banget badannya. Bayangin, dia nyembuhin orang mati, dia nyembuhin orang yang sakit, dia bangkitin orang mati. Bayangin, keren gak? Keren. Tapi kenapa akhir dari hidupnya? Dia harus disalib. Bukan maunya dia, kehendak Allah. Ini yang sulit Bapak Ibu. Siapa yang mau menjalankan kehendak Allah? Gak ada yang mau. Siapa di sini mau jadi pendeta? Gak mau. Coba gak ada duitnya, begitu? Ya gak Bapak Ibu? Gak gampang kan? Tapi Bapak Ibu, hamba Tuhan tidak semua harus jadi pendeta. Anda di marketplace, di pekerjaan, Anda tuh hamba Tuhan juga. Bekerjalah semaksimal buat kemuliaan Tuhan. Makanya Paulus bilang, lakukanlah segala sesuatu buat Tuhan. Gak gampang ya Bapak Ibu? Mari hari ini kita belajar sama-sama. Perlombaan iman itu perlu Bapak Ibu. Karena ini diwajibkan. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Bagaimana supaya pertandingan ini bisa selesai? Fokus sama Yesus. Fokus ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada siapa? Yesus. Bapak Ibu, kalau engkau ada di gereja ini, mungkin engkau kurang diperhatikan. Fokus sama Yesus. Kalau engkau sedang mengalami yang namanya kesulitan, fokus sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa di surga dan di bumi. Apa buktinya Bapak Ibu? Sampai sekarang kekristenan tidak hilang. Membuktikan bahwa Yesus itu gak mati. Benar gak Bapak Ibu? Di dunia paling banyak agama di dunia siapa? Kristen. Hampir 2, sekian miliar kekristenan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Kekristenan kalau agama akan habis. Jerman, gereja begitu bagus dijual. Kenapa? Pakai rasio. Kita tidak perlu iman. Hei Bapak Ibu, saudara sekalian. Rasiomu harus tunduk pada firman Tuhan. Karena Tuhan punya segala semesta alam. Kalau engkau tidak tunduk, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan akan bawa engkau dalam suatu ujian. Di mana engkau akan belajar kenal dari kata orang.
yang namanya Ayub. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Saya nggak banyak-banyak nih, karena kebanyakan. Karena kebanyakan saya kadang-kadang kalau khotbah kayak mau cerita sama teman-teman gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Kamu tahu gak Tuhan saya hebat? Karena kita pernah baca kan tentang Ayub. Siapa Ayub? Orang hebat Bapak Ibu. Bukan orang miskin. Bayangin, orang hebat. Cuman karena Tuhan dialog sama iblis. Iblis kamu tahu gak ada hambaku Ayub begini. Astaga, mengerikan Bapak Ibu. Itu kan gak terjadi di alam fisik. Kalau Tuhan promosiin kita, bisa nangis Bapak Ibu. Jadi jangan sombong. Kalau kita dipakai di tempat ini, jangan sombong. Kalau kita diberkati, jangan sombong. Ingat, kamu punya uang sebanyak apapun, tanpa Yesus binasa. Ini baik-baik, binasa. Yuk gak percaya, silakan nanti kita ketemu setelah meninggal dunia. Yesus yang ngomong. Yohanes 3:16 ini kalimat yang selalu banyak dibicarakan kalau mulai Desember. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih yang begitu besar buat Bapak Ibu dan saya. Sehingga dia memberikan Yesus Tuhan. Apa? Menebus kita. Kita yang berdosa diangkat dari lumpur dosa. Dijadikan anak Allah. Kita ini hamba dosa, diangkat jadi anak Allah. Tapi kita biasanya balik lagi ke dosa. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Kayak bangsa Israel 430 tahun selalu ada di Mesir. Tapi di waktu masa proses di dalam padang gurun, dia ngapain? Dia marah-marah sama Tuhan. Gak punya mental untuk dia dapat cita-cita ke tanah Kanaan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu, tapi bangsa Israel pernah ngalamin. Dan semua muridnya begitu juga. Bapak Ibu ingat ya, jangan kita puas ya. Kalau saya datang ke gereja, jangan buat Pak Pendeta. Saya datang ke gereja kayaknya cinta Tuhan. Saya datang ke ibadah, saya mau cari Tuhan. Gitu Bapak Ibu, mungkin punya banyak kelemahan. Ingat, bantulah gereja kalau kurang Bapak Ibu. Jangan dihakimi. Karena musuh kita itu iblis supaya kita tidak menjalankan kehendak Allah. Apa? Beritakanlah Injil kepada banyak orang. Apa itu arti Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Hai engkau manusia yang berdosa. Siapa yang bisa menebus dosa manusia? Krishna sangat jelas, spesifik. Yang bisa menebus dosa. Kita baca ayat terakhir. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat terakhir Bapak Ibu, habis ini kita berdoa dan saya mohon maaf tidak terlalu lama. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat biasa saya pakai sih. Bisa? Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni ngapain? Segala dosa. Kita ngapain? Menyucikan kita dari segala dosa. Kenapa kita manusia berdosa? Menghakimi orang yang berdosa. Cilakalah engkau. Yohanes adalah murid yang begitu dekat sama Yesus. Yohanes mengakui kalimat ini karena Yohanes tahu dia orang berdosa. Dia lihat bagaimana Yohanes di Pulau Patmos, dia sendirian. Ini kan tulisan-tulisan yang dituliskan pada umat-umat yang sedang mengalami apa? Goncangan lalu ajaran-ajaran gnostik, ajaran-ajaran yang sesat pada zaman itu. Ingat ya Bapak Ibu, di dunia tidak ada agama yang menjelaskan ini. Siapa yang bisa menghapus dosa? Rasul yang paling dekat mengakui. Jikalau saya, Roy, kamu mengaku dosa bukan di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan. Maka Ia akan setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni. Bukan setia dan menghukum, enggak ada. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, biasa ngerokok, terus terima Yesus berhenti, batuk-batuk salah Tuhan, mana ada. Itu akibat dari apa? Itulah keadilan Tuhan. Nah konsisten kan, Alkitab gak bohong. Iya kan? Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, firman Tuhan sampai sini saya ingatin kembali. Next, terakhir ada empat poin yang kita dapatin untuk masuk dalam pertandingan iman. Pertama, buang semua beban. Mungkin hari ini kita semua bawa beban. Apalah keluarga kita, hutang kita, sakit hati, kebencian, amarah, segala macam. Buang, karena untuk lari dalam suatu pertandingan iman. Jangan sampai kita diem dan waktu itu jalan. Yang selanjutnya adalah buang dosanya yang ikat, yang ngantangin. Dibuang. Jadi dibuang Bapak Ibu, jangan dinikmati. Astaga, Anda nikmati
akan tiba waktunya. Nggak tahu Tuhan mau panggil kita kapan. Lihat yang ketiga, harus masuk. Janganlah diam, itu buat si dia, itu pelayan punya dia. No. Semua kita dipakai sama Tuhan. Dan terakhir, ini yang harus dikerjakan. Fokusnya sama Yesus, bukan sama hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Siapakah kami ya Tuhan yang boleh bisa mendengar kebenaran firman? Kami ini orang berdosa. Seringkali mulut kami dipakai untuk hal yang jahat. Seringkali sikap kami juga melukai hati. Tapi sebelum kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingatkan kami harus hidup dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Ampuni kami kalau kami belum sadar kami masuk dalam pertandingan iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Biarlah kami semakin intim dengan Kristus. Sekalipun keadaan kami tidak baik. Walaupun kau berikan kami kelimpahan, kami tetap setia. Sehingga kami mengakhirnya dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kita boleh nyanyi satu lagu Pak? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mau belajar Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kami mau percaya hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari katakan dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Firman-Mu yang berkata ya Tuhan, bukan dengan emas perak. Benar ya Allah, Kau menebus diriku, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu ya Allah, dan pengorbanan. Inilah janji kami ya Tuhan. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mau belajar ya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Inilah hati kami. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang dengan hormat. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dan katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Inilah komitmen kami. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya
Petugas perjamuan kami persilakan untuk ke depan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam